mandatory kemarin sudah ya Bapak Ibu semua sudah mengerjakan. Beberapa banyak perubahan ketika ada aplikasi baru tentang PMM, pengelolaan kinerja yang setelah berpindah ke PMM, sehingga guru yang memiliki Serdik langsung mengikuti PMM dan non-Serdik wajib membuat 2 di PMM juga dan harus mengikuti juga di BKDE Master Prof Jatim. Kemarin saya menginstruksikan terakhir pada hari Jumat, Jumat, Kamis Jumat itu untuk kirim BKD. Memang arahnya seperti itu. Ternyata ada pembaruan menu baru yang kemarin pernah di-share sama Mas Andra di grup E-Master terkait tentang self-assessment predikat ini. Kemarin baru saja pada hari Senin saya mendapatkan mengikuti pelatihan atau dari Dindik tentang self-assessment predikat kinerja. Jadi kemarin kan kita menguber tentang apa ini kirim BKD ya Bapak Ibu. Ternyata setelah saya tunggu instruksi dari atasan, kita tetap menunggu untuk self assessment ini nanti seperti pada PMM yang tentang core berakhlak. Itu hanya gambaran sementara. Core berakhlak itu tentang ada pelayanan, akuntabel, ada adaptif, terus berorientasi pada pelayanan itu tadi, kompeten, nah seperti itu, seperti sama dengan yang ada di menu PMM. Setelah penyusunan rencana kerja kan ada itu menu tentang core berakhlak untuk ASN. Oke Bapak Ibu, selanjutnya ini dasar hukum. Dasar hukum adanya self-assessment itu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang aparatur sipil negara, PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, Permenpan Nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja ASN, Permenpan Nomor 1 2023 tentang jabatan fungsional, guru, dan pengawas, Permenpan Nomor 89 2001 tentang penjenjangan kinerja instansi pemerintahan, sama SE Nomor 8 tahun 2023 tentang penilaian penetapan dan integrasi kredit pejabat fungsional dalam masa transisi, sama Perka BKN Nomor 3 tentang angka kredit yang masih sekarang belum keluar Bapak Ibu ya. Untuk kenaikan pangkat insya Allah bulan April nanti bisa. Sekarang masih penyusunan tim verifikasi dari Capdi nanti akan diusulkan, sudah terbentuk, masih dalam proses pengusulan. Terus sama SE Permenpan Nomor 3 tentang tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai ASN. Nah, ini nanti kita zoom nggak terlalu lama kok. Cuma nanti ada beberapa titik fokus, tapi harus benar-benar Bapak Ibu perhatikan. Nanti biar tidak ada tanya ketika selesai zoom baru tanya lagi, Japri saya nggak apa-apa. Cuma ini nanti kita tekankan di zoom ini semua nanti clear, semua nanti insya Allah bisa mudah Bapak Ibu. Nah ini menu baru pada SKP ya, pada setting instrumen. Pada setting instrumen predikat nanti ada self assessment predikat kinerja ASN dan predikat kinerja ASN presensi ASN. Dari nanti saya setelah ini akan mengajak Bapak Ibu untuk langsung praktek ke salah satu akun. Ini hanya gambaran saja tentang beberapa menu. Nanti bisa Bapak Ibu melihat di login personal, bisa diberitahukan ke guru ASN yang mengerjakan e-master. Nanti ada empat menu ini sudah keluar. Mungkin Bapak Ibu kemarin sudah juga mengajak, cuma bagaimana tentang setting dan sebagainya. Pada assessment nanti saya jelaskan ya, ada beberapa nanti selain pokoknya apa ini saya buat praktek, jadi nanti biar gampang, biar enak bisa langsung dipraktekkan juga. Bapak Ibu nanti bisa membuka satu akun, silakan. Nah ini coba ya, pada SKP 2004 beberapa item yang direvisi perbarui ya. Info SKP dikunci ya, dikunci itu dalam artian kan kalau dulu kita cuma mengaktifkan sudah selesai, ternyata setelah diaktifkan wajib dikunci. Mungkin
sudah bisa semuanya. Rencana kerja, kalau dulu 2, sekarang minimal 4 standar minimal pembuatan SKP. Rencana aksi IKI yang dibuat wajib diselaraskan dengan rencana aksi dengan eviden tanpa WPT. Kan kalau dulu ada WPT, untuk saat ini sudah tidak ada. Atasan wajib membuat instrumen indikator predikat kinerja bawahnya. Nah, ini sudah masuk. Nanti ketika Bapak Ibu sudah setting pada instrumen itu nanti akan keluarlah core berakhlak. Nah, itu termasuk instrumen yang sudah diajukan kemarin. Untuk rapot nilai predikat kinerja di ranking atau force distribution dan nominal base employer. Maksudnya di sini gitu. Pada nanti perankingan, nah, peringkat predikat kinerja itu ada skor. Jadi nanti waktu pengerjaan bulanan Bapak Ibu sudah kirim ke atasan, Bapak Ibu wajib mengerjakan lagi pada self assessment, wajib mengisi dan wajib mengirim ke atasan. Setelah diisi itu nanti akan dinilai lagi oleh atasan. Nah, setelah self assessment sudah dinilai dan pekerja bulanan itu juga sudah dikerjakan, sinkronlah semua, baru bisa melakukan force distribution predikat kinerja. Dengan catatan gini Bapak Ibu, ini hampir sama dengan 2023 kemarin SKP-nya. Dalam artian, jika satu guru belum mengerjakan, belum bisa melakukan force distribution dan belum bisa mengirim ke atas ke BKD. Jadi nanti saya pasti akan menghubungi panjenengan semua fasilitator, guru-guru siapa saja yang belum mengerjakan. Untuk bulan Januari ini nanti kita percepat ya, soalnya bulan Februari sudah mau habis juga, tapi dari atasan dari BKD juga sudah memberi arahan untuk segera, Dindik juga sudah mengarahkan, tapi nilai untuk kepala cabang belum turun, kemungkinan hari atau besok sudah terrealisasi. Nah, setelah itu baru bisa force distribution. Nah, nanti ada nominasi base employer. Untuk kemarin dijelaskan itu base employer adalah yang diberikan untuk guru atau ASN seluruh cabang dinas yang memiliki skor. Nah, skor itu dari mana? Skor itu nanti dari rapot nilai predikat kinerja di ranking. Pasti nanti ada penilaian untuk ASN skor lebih tinggi ataupun kurang. Tapi insya Allah Bapak Ibu nanti untuk pencairan TPP, pencairan TPP itu nanti kan minimal minimal nilai itu baik. Insya Allah semua nanti saya upayakan untuk baiknya. Saya nanti acuan buktinya dari link yang jenengan buat. Harus benar-benar ada bukti link yang ada. Jangan hanya saja link kosong ketika saya buka. Pasti saya buka. Nanti coba saja cek. Kok kosong? Pasti saya instruksikan ke fasilitator semua untuk benar-benar mengisi link bukti. Nah, voting based employer the month ini Pak ditentukan sebelum pencairan tukin. Cuman untuk base employer ini hanya sebagai gambaran dulu untuk Capdin. Nah, ini sudah diterapkan pada Dindik Prof Jatim. Oke, terima kasih. Ini saya langsung ke teknis ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu, nah, saya menggunakan akunnya Pak Priyatno gitu. Hanya untuk cek saja ini untuk contoh. Kita ke SKP langsung ini pada menu predikat kinerja. Pada menu predikat kinerja ini ada 4 menu tadi ya. Dari setting instrumen predikat kinerja, sub assessment predikat kinerja, predikat kinerja ASN, dan presensi ASN. Bapak Ibu bisa melihat presensi jenengan ya ketika ada kehadiran dalam 1 bulan berapa, tidak ada berapa bisa dilihat di situ. Mungkin ini menu baru. Kita akan fokus ke setting instrumen predikat kinerja terlebih dahulu. Nah, di sini. Ini kita tambahkan. Kita setting dulu bulannya. Bulan Januari. Bulan Januari. Nah, ini kita select pada dinas pendidikan. Sebenarnya banyak, Bapak.
kita sebenarnya diharuskan ke cabang dinas pendidikan wilayah Kabupaten Nganjuk dan memilih untuk SMA SMK tuh SMA ya SMA SMK SMK. Tapi untuk keselarasan seluruh instrumen Dindik perlu mengarahkan untuk memilih hanya dinas pendidikan. Oh, dinas pendidikan, Mbak. Gur. Oke, hanya memilih dinas pendidikan. Tadi saya hanya kasih tahu soal menu yang ada di dinas pendidikan itu ada pajak. Capdin ada, tapi instrumennya ketika dipilih pasti kosong. Coba saya cek ya. Kita contoh pakai yang SMA. Save. Setelah di save akan keluar nama kepala cabang. Karena atasannya Pak Pri adalah Bu Evi. Untuk Bapak Ibu yang di SMK adalah Pak Suhadi. Untuk yang di SMA Pak Zambroni. Setelah selesai ini ya, kita ngelihat yang ini ya, tadi yang kita pilih Cabdin Nganjuk, fokus ke SMA. Setelah itu kita self assessment predikat, kita pilih Januari, setelah itu kita cari. Pasti kosong. Nah, kita rubah dulu kembali ke awal, kita hapus, kita ulang dari awal, kita tambah bulan Januari, kita langsung save karena sudah terpilih dinas pendidikan. Oke, setelah itu ke self assessment predikat kinerja. Nah, ini ada 10 instrumen indikator. Nah, ini adalah instrumen indikator core berakhlak dari nomor 1 sampai 7. Nah, saya kasih contoh lagi. Ini saya pinjam akunnya Mas Angga dari SMA Berbek. Ya. Saya sudah izin ke YBS. Ini kemarin saya coba buat contoh. Ini sudah saya setting. Nanti isinya seperti ini Bapak Ibu. Jadi dalam self assessment ini jenengan semua nanti mendeskripsikan setiap kegiatan dalam 1 bulan ini yang berhubungan dengan berorientasi pelayanan. Nah, ini saya buat contoh punya Mas Angga ini. Nah, saya menerapkan senyum salam sapa di lingkungan pendidikan SMA 1 Berbek selalu berinovasi dan memberikan pembelajaran dalam kelas dan memberikan hak yang sama pada seluruh peserta didik. Ini contoh. Contoh. Lah, core berakhlaknya apa saja? Pada core berakhlak itu nanti bisa. Nah, ini nah ini nanti saya share untuk tabel ini. Nah, ini. Sini kan wadah PDF ini jelaskan ya core berakhlak, contohnya berorientasi pada pelayanan. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima kepuasan masyarakat. Nah, perwujudan perilakunya seperti ini ada ini diidentifikasikan. Nanti Bapak Ibu silakan mengolah kata tata bahasa untuk diterapkan sesuai dengan pekerjaan Bapak Ibu sebagai guru, sebagai staf pelaksana, sebagai ada yang pramubakti juga ya dari SMK 1 itu ya. Sesuaikan dengan perwujudan perilaku ini.
Nah, ini contoh yang dari Mas Angga itu seperti ini. Zoom. Pada akuntabel, akuntabel tadi kan nanti mengemban amanat. Ini contoh yang di instrumennya keberhasilan penilaian ya. Ini instrumen pengajuan dari Dindik. Bisa perilaku nanti bisa saya share tabel PDF tadi nanti pada grup, bisa di share ke guru-guru apa saja yang harus saya definisikan atau deskripsikan. Intinya dalam self assessment indikator ini jenengan Bapak Ibu bercerita tentang apa yang dilakukan dalam 1 bulan, katakan dalam bulan Januari. Contoh pada harmonis, saya berinteraksi dengan guru-guru lain untuk berdiskusi tentang lingkup pendidikan. Tadi ya, saya maaf, Pak. Pengisiannya tadi edit pada engkol sebelah kanan itu tadi. Nah, ini diisi detail rubrik indikator. Saya menerapkan senyum salam sapa. Pada pengaplikasian perilaku tadi ada untuk salam sapa di lingkungan sekolah. Nah, tadi nanti pada link bukti ini yang paling penting Bapak Ibu. Link bukti silakan mengisi link atau jenengan jadikan satu link pada link yang berada untuk laporan bulanan nggak apa-apa. Cuma nanti dibuatkan folder sendiri tentang self assessment berakhlak. Nanti ketika saya cek, saya buka. Nanti disesuaikan dengan kegiatan apapun yang ada yang Bapak Ibu kerjakan tentang harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Untuk yang bawah tentang hasil kerja Bapak Ibu ya. Realisasi SKP bulanan. Nah, dimasukkan di sini apakah sudah terrealisasi? Tinggal jawab. Sudah terrealisasi dengan baik. Nah, buktinya ya di link jenengan yang waktu laporan bulanan. Terus eviden bukti kerja sama, berarti bukti kerja linknya juga sama untuk link yang jenengan buat bulanan itu. Untuk kebermanfaatan bagi unit kerja sudah sesuai, bisa disebut itu dan memberikan manfaat bagi SMA. Ini contoh ya, SMA 1 berbang. Untuk poin 3 di bawah ini boleh jenengan nyontoh yang saya buat ini boleh. Untuk 7 poin di atas, setiap guru beda. Pada intinya, harus guru atau ASN sendiri yang mengerjakan self assessment ini. Karena apa? Nanti Bapak Ibu guru sama Bapak yang Bapak pelaksana ya, Bapak Ibu pelaksana juga nanti kan mengerjakan diri beda. Nggak mungkin sama nanti setiap kata-katanya. Setelah itu nanti kirim, setelah kirim baru nanti masuk ke atasan, nanti akan dicek sama atasan bagaimana tentang linknya seperti itu, apakah sudah sesuai atau belum, baru nanti ada penilaian. Nah, penilaian muncullah skor, Bapak Ibu. Setelah skor itu nanti baru bisa kirim ke BKD dengan catatan semua SN yang mengerjakan EBKD Prof Jatim ini sudah terkirim semua. Jika ada satu guru yang belum mengerjakan, tidak akan bisa mendistribusikan predikat kinerja dan belum bisa kirim BKD. Pasti nanti akan membuat ini ya, menunggu guru-guru yang lain atau Bapak Ibu yang lain untuk menunggu bisa kirim atasan. Untuk menu pada presensi seperti ini Bapak Ibu, contoh ini. Nah, bisa melihat kehadiran, total kehadiran, izin libur, seperti itu. Keterlambatan ada di sini Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan. Insya Allah ini tidak sulit, tidak terlalu rumit. Semuanya gampang ini Bapak Ibu tentang self assessment. Monggo yang ingin bertanya SMA 2. Iya Mas Angga. Siapa sini? Oke. Gini Pak Angga, untuk yang mengerjakan ini kan yang non sertifikasi. Yang sudah sertifikasi kan tetap di PMM gitu Mas. Oke. Terus untuk nominasi best employee, akhirnya yang sertifikasi tidak bisa ikut nominasi itu ya untuk penilaiannya. Karena kan ya untuk best employee ini hanya khusus untuk e-master BKD Prof Jatim. Jadi yang Serdik ya sudah nggak bisa mengikuti ini. Ini keunggulannya e-master nanti.
Kemarin Mas Haris menceritakan seperti itu. Jadi guru-guru yang sudah bertransmigrasi ke PMM ya otomatis tidak bisa ikut mengikuti base employer. Jadi dikhususkan untuk guru yang mengerjakan EMA Caster BKD Prof Japtim. Oke, terima kasih Tasik, Mas Angga. tasik zoom, tasik zoom, tasik zoom, Bapak. J. Loh, nggak bisa memang yang UKKJ ini tuh, Pak. Nggak bisa memang nggak bisa Pak Ajis. Ini cap J, J Capdin juga nggak bisa, J Capdin juga nggak bisa akses. J, J, mungkin kalau reset ya. J, tasik zoom Bapak nih. J, 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 Assalamualaikum. Ah, bener Bapak Ibu. Nggih, monggo, ada yang ditanyakan lagi? Jadi sudah jelas semua Bapak Ibu nggih. Terkait self assessment ini insya Allah gampang dan mudah. Saya minta nanti hari Sabtu sudah bisa kirim semua ke atasan, bisa mengerjakan mulai hari ini. Saya tunggu setelah sudah nanti dikoordinasi semua guru yang mengerjakan e-master BKD Prof Jatim. Monggo, nanti setelah sudah mengerjakan silakan konfirmasi ke saya. Nanti saya akan cek. Ngapunten Mas Angga. Jadi siap, monggo. Oke. Ini untuk arsiparis gimana? Contohnya lah, ambil contoh satu untuk asesmen ini. Oke, makasih. Asih pare. Contohnya ini. Sing. Ini Bapak. Bentar, untuk arsiparis. Kita buka lagi. Nah ini, untuk arsiparis nggih. Nah, pada indikator kan berorientasi pada pelayanan. Pada instrumen ini memberikan pelayanan. Nggih monggo nanti eh, pelayanan yang diberikan arsiparis itu apa saja? Jenengan ini berimajinasi dalam artian bercerita tentang pekerjaannya mengarang. Tapi mengarang yang menjalur pada pekerjaannya seperti arsiparis. Melayani surat, menyusun surat, pengarsipan, mengecek kondisi pasar ekonomi sekolah. Oke, Mas. Nah, iya. Untuk arsiparis nanti sesuaikan saja dengan instrumennya ini. Jika bingung nanti pada instrumen keberhasilan ini, saya akan share yang PDF tadi, Pak. Nanti bisa dilihat, bisa berorientasi kepada apa. Nah, arsiparis kan berarti kan tentang kearsipan pada lembaga. Oke, siap Mas Angga. Iya. Meskipun Iya, agak bingung. Pokok intinya kita berimajinasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Iya, Bapak. Ya. Waktu di pengisian PMM kalau nggak salah itu ada ya, benar nggak sih? Waduh, kita tidak Tentang mengikuti PMM. korprat. Tematika Mas.
Nggih, Mbak Damon pripun? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, nggih. Itu yang poin sub assessment-nya Nggih. 890 sub total. Nggih. Ya, 8910. Itu isinya deskripsinya seperti apa contohnya? Kalau di saya, contohnya buat ini adalah yang 1890 kan tentang realisasi SKP bulanannya ASN masing-masing, Mbak Damon. Ya, Ya. dalam instrumen ini kan dijelaskan realisasi SKP bulanan. Jenengan diisi seperti saya nggak apa-apa yang untuk 8910. Sudah terrealisasi dengan baik, nggak apa-apa. Untuk bukti kerja sudah sesuai dengan dan terlaksana dengan baik, nggak apa-apa. Terus untuk kebermanfaatan sudah sesuai dan memberikan kebermanfaatan bagi SMA 1 berbagi contoh. Nanti yang perlu diperhatikan pada poin 1 sampai 7. Oke. Coba bisa share screen, Mas. Ini saya sudah ngisi yang poin 1 sampai 7. Bisa lihatkan. Siap-siap. Monggo Mbak Damon, jenengan share screen. Jadi contohnya saya ngisi ini poin-poin atau kata-katanya sambil dari PNM. Ini yang poin. Oke. Ini contoh dari PMM gimana, Damon? Ya, ambil dari PNM ini. Ini yang nomor 2 masih kurang. Ini perlu saya tambahkan lagi nanti. Kalau nomor 4, 5, 6 dan 7 insya Allah sudah sesuai. Jadi ini orientasi pada membeda-bedakan. dari Iya. PNM. Bisa Mbak Damon. Jadi tinggal Cuma yang kan nanti setiap bulannya harus berbeda. tiap bulannya harus beda. Iya. Intinya kan berhenti pada pelayanan itu kan contoh pelayanan. Setiap bulan kan nggak mungkin pelayanannya sama. Tapi secara garis besar kan kata kalimatnya sama. Sama Mbak Damon. Makanya kemarin saya waktu di Dindikpro kelihatannya sama cover akhlaknya itu hampir sama dengan yang di PMM untuk assessment ini gitu. Ya, kira-kira Pembedanya kan pada 8, 9, 10 itu. Itu tentang bulanannya apa? Hasil pekerjaan bulanan di SKP itu laporan kinerjanya. Bukti link Mbak Damon, coba dibuka. link masih Zoom itu. Link Zoom. Dalam? Pokoknya mlebu sik niku. Oke, siap Mbak Damon. Ya nanti coba diperhatikan pada link Bapak Ibu Ya, nanti saya hubungnya. benar-benar diisi. Foto boleh toh? Boleh banget. Yang penting jangan kosongan. Nanti saya cek satu-satu. Kemarin masih ada beberapa guru kosongan, cuma saya biarkan untuk bulan Januari karena percepatan. Nanti di bulan Februari pasti saya cek satu persatu dan saya tolak kalau memang belum ada linknya. Dan saya japri nanti untuk fasilitator atau gurunya langsung. Kira-kira kalimatnya ini berarti tiap bulan harus dirubah itu kalimat. Ngarang rasulan nih. Makanya kemarin di Dindikprof juga berkata yang ini wajib dikerjakan sendiri. Tidak boleh ya seperti itulah intinya dikerjakan oleh operator. Dindikprof juga mengatakan seperti itu Mbak Damon. Memang pada realitanya banyak yang intinya minta tolong. Berarti setiap poin nomor 1, 2 ini tinggal nambahi aja dengan kegiatan apa itu spesifiknya. Misalnya kalau nomor 1 itu pelayanan dalam bidang persuratan. Siap. Bisa. Akuntabel misalnya
memberikan laporan tentang kehadiran yang tiap bulan. Bisa Mbak Demu. Oke, siap, wes. Percakapan. Ini bisa buat contoh Bapak Ibu, nanti bisa berkomunikasi Mbak Damun, atau ke saya juga bisa. Contoh ini juga contoh bagus. Karena dari PMM juga contoh juga bagus itu. Oke, terima kasih Mbak Damun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, SMA 1 Sukomoro. SMA 1 Sukomoro. Nggak jadi tanya? Yang lainnya? Pak Arif dari Pacai? Si ASN. Oh ya, Bapak Ibu, kemarin pada informasi SKP, ya, pada informasi SKP kemarin kelihatannya masih banyak yang salah pada pejabat, dan ini pada P3K ada beberapa yang masih awal tahun. Mungkin nanti bisa dicek untuk P3K, itu ya P3K bukan awal tahun. Awal tahun itu untuk PNS. Nanti mohon dicek lagi untuk semua ASN gitu. Terus nanti juga untuk turun status itu bisa melalui fasilitator sekolah dari RHK. Gitu. Bisa dirubah. Untuk dari Cabdin hanya informasi SKP. Nanti kalau sudah berjalan bulan, bisa turun status pada buku kerja dan prestasi kerja nih Bapak Ibu. Pripun? Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Jadi tanggal 24 bisa selesai semua gitu Bapak Ibu. Ya, kan soalnya tinggal hanya asesmen semua sudah, kayaknya ada beberapa guru sudah mengerjakan cuma kosongan karena memilih Cabdin Ganjo atau Cabdin mana itu bukan dinas pendidikan. Jika memilih dinas pendidikan langsung mengisi bisa. Oke Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan lagi. Mas Bria mau menambahkan informasi? Bisa, Mas. Terima kasih Bapak Ibu para operator sama asisten atas partisipasi mengikuti Zoom ini, dan terima kasih. Saya mohon pada tanggal 24 hari Sabtu nanti semua sudah selesai. Nanti bisa konfirmasi ke saya untuk sudah kirim ke atasan. Setelah itu kita tunggu dari atasan untuk distribusi predikat kinerja. Insya Allah nanti mendapatkan nilai yang baik semua, sehingga tidak ada kesulitan untuk nanti ada kenaikan pangkat juga ya Bapak Ibu. Akhirul salam, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.